Gak lupa pula guru mata pelajaran TVAP kami, yaitu Bapak Agus Sutanto SPD. Nah, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang alur praproduksi produk multimedia interaktif. Nah, sebelum itu, teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah sebuah wadah atau tempat untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dimana di dalamnya itu menggabungkan beberapa media yang bernama teks, gambar, audio, video, dan animasi tentunya. Nah, alur produk multimedia interaktif itu ada 3. Yang pertama praproduksi, yang kedua produksi, yang ketiga pasca produksi. Berhubungan dengan judul presentasi kita yaitu tentang alur praproduksi produk multimedia interaktif. Ayo kita langsung aja nih. Sebelumnya saya punya pantun nih buat teman-teman. Ada Kingkong lagi makan terasi mini. Jangan bengong, ayo simak presentasi kami. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu praproduksi. Praproduksi atau sering disebut juga dengan pre-production merupakan tahap awal dari proses produksi. Di tahap ini, kita akan mempersiapkan segala macam hal yang akan diperlukan untuk proses produksi. Jadi, kalau diibaratkan nih, misalnya kamu ingin memasak sesuatu, maka tahap kamu membeli bahan-bahannya dan mempersiapkan semua peralatan masaknya, itu dimaksud dengan tahap praproduksi. Kenapa harus dipersiapkan secara matang? Alasannya karena tahap praproduksi memiliki peran penting terhadap kesuksesan atau kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, tahap ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang dibandingkan dengan tahap produksi dan pasca produksi. Hampir 70% dari kegiatan produksi produk multimedia itu dikerjakan di tahap praproduksi itu loh. Nah, untuk tujuan proses praproduksi itu ada 5. Yang pertama, mendapatkan gambaran untuk proses produksi yang akan dilakukan. Yang kedua, merancang naskah yang matang sehingga tim produksi dan pemain dapat memahami secara teknis bentuk video yang akan diproduksi. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pengambilan gambar. Yang keempat, mengetahui kebutuhan alat dan properti yang harus dipersiapkan. Yang kelima, dapat mengevaluasi seluruh persiapan sebelum tahap pelaksanaan sehingga proses produksi akan berjalan lancar. Nah, proses praproduksi ini terbagi menjadi 9 tahap. Waduh, banyak banget ya. Kita akan membahas satu persatu setiap tahapnya secara rinci nih. So, simak video presentasi ini sampai habis ya. Tahapan yang pertama adalah menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan ke produk yang ingin diproduksi. Ide dapat diperoleh dari mana saja, bisa dari imajinasi, hobi, pengalaman buku, film, atau lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tahap pembuatan naskah. Tahap ini juga nggak kalah penting loh dari setahap sebelumnya. Fungsi naskah yang pertama adalah sebagai konsep dasar karena mengandung elemen-elemen penting seperti informasi yang ingin disampaikan, karakter tokoh-tokoh cerita, latar tempat, dan peralatan yang harus dipersiapkan. Yang kedua, arah jalannya cerita atau alur cerita. Yang ketiga, acuan saat proses produksi, seperti penyuntingan gambar, penyiaran, dan pemanfaatan video yang akan diproduksi. Yang keempat, dasar penentuan tokoh atau pemeran. Yang kelima adalah dasar perhitungan anggaran karena di dalam naskah terdapat gambaran lokasi syuting, kostum, dan peralatan produksi yang dibutuhkan. Yang keenam, tolak ukur penentuan jadwal yang dilihat dari kerumitan dan panjang cerita. Yang ketujuh, sebagai penentu hasil akhir yang berhubungan dengan minat dan tanggapan penonton terhadap jalan cerita dan pesan yang disampaikan. Naskah sendiri terbagi menjadi 2 jenis nih. Yang pertama adalah naskah 1 kolom atau white margin. Yang kedua, naskah 2 kolom. Naskah 1 kolom adalah naskah yang terdapat unsur audio dan video tidak dipisahkan. Semua ditulis secara berurutan dalam 1 kolom. Biasanya digunakan pada produk film maupun sinetron, seperti yang terlihat pada contoh naskah 1 kolom ini. Nah, sedangkan naskah 2 kolom adalah naskah yang dimana penulis mendeskripsikan settingan, gerakan kamera, dan instruksi akting ditulis di kolom terpisah dari kolom audio. Biasanya digunakan pada produksi iklan, program televisi, dan film dokumenter, seperti yang terlihat pada contoh naskah 2 kolom ini. Tahap yang ketiga adalah membentuk tim produksi. Biasanya, tim atau kru produksi terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu tim kreatif dan tim teknis. Apa ya bedanya?
Oke, jadi tim kreatif adalah tim yang bertanggung jawab untuk menghasilkan ide-ide menarik yang bisa memikat konsumen atau penonton. Sementara itu, tim teknis adalah tim yang bertanggung jawab dalam urusan teknis produksi. Tahap berikutnya adalah membuat paduan gambar. Untuk fungsi storyboard adalah 1. Menggambarkan alur cerita secara garis besar. 2. Arah jalannya cerita (alur cerita). 3. Acuan saat proses produksi seperti penyutingan gambar, penyiaran, dan pemanfaatan video yang akan diproduksi. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pembuatan jadwal produksi. Working schedule. Working schedule merupakan jadwal tahapan kerja secara keseluruhan, mulai dari tahap praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Setelah itu, kita akan menentukan perlengkapan apa aja yang dibutuhkan untuk proses produksi nantinya. Contohnya yaitu perekam audio dan mikrofon, clip on, stand gun mic atau boom mic, full set kamera, DSLR, mirrorless atau camcorder, komputer dan software editing, Adobe Premiere, Avid, Final Cut, Sony Vegas, Pinnacle Studio atau Filmora Pro, lampu, tripod, dan masih banyak lagi. 7. Mencari pemain dan lokasi. Selain menentukan perlengkapan produksi, kita juga perlu mencari pemain dan lokasi untuk keperluan syuting nanti. Nih, kamu pasti pernah mendengar istilah casting kan? Casting adalah proses pemilihan pemain atau aktor untuk memerankan sebuah karakter pada cerita. Proses pencarian lokasi bisa disebut dengan istilah hunting location. Hunting location ini bertujuan dan dapat untuk mencari lokasi syuting yang pas dan menginterpretasikan kebutuhan set dalam naskah. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya ya, yaitu merinci anggaran biaya produksi. Breakdown budget. Breakdown budget adalah rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk proses produksi. Seperti yang terlihat ini adalah contoh merinci anggaran biaya suatu produksi. Sampai juga pada tahap terakhir dalam proses praproduksi produk multimedia nih, yaitu melakukan reading, proses pengarahan para pemain sesuai dengan konsep dan skenario dari sutradara. Reading dilakukan secara bersama-sama dengan membaca skenario sesuai dengan porsi perannya masing-masing yang dibimbing oleh sutradara. Langkah selanjutnya adalah rehearsal. Latihan ini dilakukan baik dalam bentuk pengelolaan emosi dan dialog maupun latihan blocking pemain dan kamera. Akhirnya selesai juga nih 9 alur proses praproduksi produk multimedia interaktif. Nah, ini dia nih orang-orang profesional yang menjadi satu tim dalam presentasi kali ini. Keren-keren bukan? Alhamdulillah selesai juga ya presentasi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa alur praproduksi produk multimedia interaktif itu ada 9 tahap, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Semoga yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah kata dan kurang,